teman-teman, terima kasih atas waktunya. Saya mulai bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menyampaikan hal-hal terkait budaya positif di sekolah. Pendidikan itu menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan merupakan tuntunan kepada anak untuk memperoleh bekal ilmu dan kebahagiaan. Selanjutnya yaitu pendidikan menuntun perubahan karakter anak ke arah yang lebih baik. Jadi kalau misalkan di sekolah sebelumnya itu yang buruk, sekolah kita bagaimana peserta kita diarahkan untuk mendapat karakter yang lebih baik dari sebelumnya. Sedangkan selanjutnya yaitu pendidikan itu membentuk perilaku anak dengan pembiasaan positif. Jadi hal-hal yang sebelumnya ketika di SLTP ataupun di bangku sebelumnya mempunyai perilaku yang kurang baik, nah setelah masuk ke sekolah kita itu harusnya mempunyai perilaku yang lebih baik dengan pembiasaan-pembiasaan yang ada di sekolah kita. Nah, selanjutnya apa sih budaya sekolah itu? Jadi budaya sekolah itu adalah keyakinan-keyakinan dan nilai yang terlihat dari bagaimana sekolah menjalankan aktivitas sehari-hari. Kalau di sekolah kita misalnya pembiasaannya atau ketika pagi hari itu kan bisa berupa salin, kemudian menunjukkan kepala ketika ada guru. Kemudian budaya sekolah itu adalah berbagai tradisi dan kebiasaan keseharian yang dibangun dalam jangka waktu lama oleh guru, murid, dan orang tua. Dan selanjutnya apa sih budaya positif itu? Jadi budaya positif itu merupakan nilai-nilai, kemudian keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar peserta didik dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Jadi kalau misalkan peserta didik sebelumnya itu memiliki karakter-karakter yang negatif, ketika masuk ke sekolah kita atau ke SMK itu perlu adanya budaya positif yang perlu diterapkan kepada peserta didik. Bagaimana peserta didik nantinya mempunyai karakter yang baik, kemudian sikap yang baik yang lebih baik dari sebelumnya. Adapun contoh dari budaya positif di sekolah, mengucap salam. Jadi sekolah kita kira-kira di SMA Negeri Tarbiah ini, apakah peserta didik ketika bertemu kepada guru itu sudah mengucapkan salam? Ya, betul. Sudah mengucapkan salam. Ya, kemudian cium tangan guru. Ya, cium tangan guru itu merupakan salah satu dari penerapan budaya positif di sekolah. Bagaimana peserta didik itu mempunyai karakter yang lebih baik lah. Kemudian menjaga kebersihan diri dari lingkungan. Nah ini mungkin kurang. Kalau menjaga kebersihan diri ini mungkin kalau menjaga kebersihan lingkungan ada peserta didik kita itu kurang sadar. Habis makan dibuang. Ini mungkin yang perlu peningkatan penerapan di sekolah kita. Nah, kesepakatan kelas. Selanjutnya yaitu kesepakatan kelas. Apa sih kesepakatan kelas itu? Jadi di kelas itu dibuat sebuah kesepakatan, mungkin ini ranahnya wali, bisa saja guru atau boleh. Kesepakatan kelas itu merupakan kesepakatan yang dibuat oleh siswa dan guru agar di kelas itu terjadi suasana nyaman. Kemudian bagaimana kelas itu berlangsung sesuai yang diinginkan dan lain. Kemudian apa sih landasan budaya positif di sekolah? Yang pertama itu posisi kita sebagai kontrol di sekolah. Kemudian yang kedua itu landasan yang kedua yaitu adalah disiplin positif yang tadi. Nah, selanjutnya saya ada video.
Jadi bisa dilihat sebentar penerapan budaya positif. Jadi apa namanya itu sekilas dari video terkait penerapan budaya positif di sekolah. Dan dari video yang tadi itu seorang anak yang sering terlambat ke sekolah, kemudian yaitu ikhlas dihukum oleh gurunya. Namun si guru ini ternyata bijak mencari tahu kenapa sih peserta didik ini kok sering telat. Jadi dari keterlambatan peserta didik dan sering terlambatnya peserta didik itu, setelah ditelusuri atau setelah dicari tahu, ternyata peserta didik itu mencari membantu orang tuanya yang sedang sakit. Jadi kita mungkin sebagai guru tidak boleh serta merta menghukum peserta didik tersebut tanpa mencari tahu penyebab dari kesalahan yang dilakukan oleh peserta didik. Atau mungkin di sini
apa ada yang mau menyampaikan terkait video tersebut? Apa sih hikmah yang bisa diambil dari video tersebut? Pak Husnul silahkan, yang biasanya selalu vokal menyampaikan pendapatnya. Silakan Pak Husnul, boleh berpendapat. Oke, boleh. Iya, ini boleh siapa saja. Saya sedikit berbeda dengan Bu Usma. Tadi Bu Usma menyampaikan gurunya bijak karena dia mencari tahu. Tapi kok saya nampaknya dia bukan mencari tahu, tetapi tidak sengaja bertemu gitu. Apa ya? Jangan-jangan kita itu adalah salah satu dari guru itu yang suka menjudge siswa kita tanpa mau mencari tahu faktor-faktor faktor-faktor yang kita tidak tahu secara personal kayak gitu. Mungkin kita bisa jadi kita adalah salah satu guru itu yang setiap hari menjudge siswa yang terlambat, siswa yang nakal, siswa yang melakukan sesuatu yang negatif misalkan. Dan memang penting sekali ya jadi guru itu untuk apa? Saya sedih sekali video ini. Sekali untuk jadi guru yang bukan hanya membuka mata tapi juga membuka semua indera yang kita punya, telinga gitu, untuk benar-benar melihat kondisi siswa kita. Ya, terima kasih. Mungkin ada teman-teman yang lainnya yang ingin menyampaikan pendapat atau sudah cukup? Sudah cukup ya? Ya, saya kan. Jadi selanjutnya kita itu sebagai guru itu memiliki posisi kontrol, di mana guru itu bisa sebagai penghukum, kemudian guru itu bisa menjadi pembuat rasa bersalah. Kalau yang tadi mungkin di video yang awal-awal itu kan guru itu bertindak sebagai penghukum, jadi tanpa mau memahami peserta didiknya apa yang menyebabkan hal tersebut. Jadi guru yang tadi itu kalau di awal-awal itu bertindak sebagai penghukum, jadi langsung melakukan tindakan kekerasan terhadap peserta didik. Nah, kemudian posisi kontrol yang kedua yaitu guru itu bisa menjadi pembuat rasa bersalah. Ini misalnya dengan menceramahi atau menasihati terlebih dahulu, kemudian bisa dengan cara mendiamkan peserta didik. Dengan menceramahi misalnya dengan kalimat-kalimat yang bisa membuat peserta didik itu merasa bersalah. Kemudian posisi guru yang ketiga yaitu bisa menjadi teman. Jadi guru tersebut memaklumi apa kesalahan atau hal-hal negatif yang dibuat oleh peserta didik. Kemudian posisi guru yang keempat yaitu sebagai pengontrol. Jadi guru tersebut bisa mencatat atau memantau hal-hal yang dilakukan oleh peserta didik, hal-hal negatif. Kemudian guru yang kelima yaitu sebagai manajer. Jadi bertanya terlebih dahulu kepada peserta didik apa penyebab dari kesalahan yang dilakukan tersebut. Kemudian baru guru tersebut membuat kesepakatan. Jadi kesepakatan bersama sekiranya peserta didik tersebut melakukan hal-hal negatif lagi. Kemudian kalau dari segi perkataan guru itu sebagai penghukum, jadi kalau kamu kalau kamu melakukan hal negatif lagi, Bapak akan menghukum ini, Bapak akan membuat kamu seperti ini. Itu adalah salah satu kalimat posisi guru sebagai penghukum. Nah, kalau misalkan kalimat guru sebagai pembuat rasa bersalah, itu tentunya Bapak atau Ibu kecewa sama kamu. Kalau orang tua tahu bagaimana, seharusnya kamu tahu ini dan dari ini. Itu adalah salah satu contoh kalimat dari guru sebagai pembuat rasa bersalah. Sedangkan posisi guru sebagai teman itu kalimatnya lakukan demi Bapak atau Ibu dan lain-lain. Sedangkan guru
sebagai pengontrol itu kalimatnya kamu sudah tahu aturannya kan, itu sebagai guru sebagai pengontrol. Nah untuk guru sebagai manajer yaitu apa sebenarnya harapanmu, itu adalah salah satu bentuk kalimatnya. Sedangkan untuk akibat dari posisi kontrol guru sebagai penghukum itu murid tidak peduli lagi dengan gurunya. Jadi karena guru tersebut tidak mencari tahu apa penyebab dari apa peserta didik tersebut melakukan hal yang negatif, jadi peserta didik bisa saja sudah tidak peduli lagi dengan gurunya dan apa tugas sekolahnya. Kemudian jadi terima kasih. Jadi hal ini misalnya kalau di sekolah kita diterapkan kita sebagai hukum, nah anak-anak itu kan justru mungkin akan semakin berontak. Ya. Jadi apa peserta didik itu sudah malah semakin cuek, kemudian tidak peduli dengan tugas yang kita berikan. Kemudian guru sebagai pembuat rasa bersalah, itu apa sih akibatnya terhadap peserta didik kita? Jadi peserta didik itu akan merasa dirinya itu bodoh atau nakal. Kemudian untuk posisi kontrol guru sebagai teman, jadi peserta didik itu merasa guru merasa kita adalah teman yang bisa mengampuni kesalahannya. Kemudian guru sebagai pengontrol itu peserta didik mempertanyakan konsekuensi dari perbuatannya. Jadi kalau misalnya kita melakukan ini, kita akan mendapat apa dari guru tersebut. Jadi mungkin ada sedikit kekhawatiran dari peserta didik jika melakukan hal-hal yang bertentangan terhadap aturan. Sedangkan posisi kontrol guru sebagai manajer itu apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki. Jadi ada pikiran-pikiran dari peserta didik. Jika hari ini misalnya saya melakukan hal negatif, untuk kedepannya apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki sifat dari saya misalnya selaku pembuat atau pelanggar. Kemudian untuk pola perilaku, ketika kita bertindak sebagai penghukum, jadi perilaku melanggar yang berulang sebagai bentuk. Jadi peserta didik ketika dihukum itu, ketika kita memposisikan sebagai penghukum, itu mungkin saja bisa melakukan kesalahan tersebut secara berulang. Kemudian jika kita memposisikan sebagai pembuat rasa bersalah, maka peserta didik itu merasa rendah diri, minder. Kemudian kurang percaya diri, kemudian cemas dan khawatir salah. Itu jika kita memposisikan sebagai pembuat rasa bersalah. Namun jika kita memposisikan diri sebagai teman, itu peserta didik kita itu malah menjadi lemah. Kemudian cenderung menunggu, tidak ada inisiatif. Kemudian jika kita itu posisinya sebagai pengontrol, maka peserta didik itu berpikirnya itu hadiah apa yang akan diberikan oleh guru ini jika saya sudah tidak melakukan hal negatif tersebut. Nah kemudian jika posisi kita sebagai manajer, maka peserta didik kita itu akan ada inisiatif untuk disiplin dari dalam. Jadi sudah ada kesadaran dalam diri peserta didik. Kemudian motivasi apa yang berkembang dari peserta didik ketika kita bertindak sebagai penghukum? Jadi motivasi ekstrinsik. Jadi kalau motivasi ekstrinsik itu kan kalau posisi guru sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah dan teman pengontrol itu motivasinya ekstrinsik semua, jadi motivasi dari luar. Dan hal tersebut kalau misalkan berasal dari luar itu tidak akan bertahan lama. Misalnya saya melakukan hal positif karena Pak Yanto misalnya. Jika Pak Yanto tidak memberi penghargaan kepada saya, atau jika Pak Yanto sudah tidak ada, maka saya tidak akan melakukannya lagi. Berbeda lagi dengan ketika memposisikan diri sebagai manajer, maka motivasi tersebut itu berasal dari dalam diri sendiri.
Jadi tidak peduli ada pakaian atau tidak peduli ada dinding, itu memang apa namanya, karena berasal dari dalam diri, ya tetap saja dilakukan. Jadi dari posisi kontrol guru yang terbaik ini kira-kira menurut Bapak Ibu itu mana yang terbaik? Manajer. Jadi kita akan di sekolah kita ini mungkin selama ini kalau saya merasa itu saya merasa di sekolah ini masih dalam tahap saya itu kebanyakan menghukum. Jadi dan kebanyakan ketika dihukum itu membakar. Mungkin dengan adanya pemahaman seperti ini, saya selalu guru itu bisa memperbaiki diri saya, mungkin juga untuk memposisikan diri mungkin sebagai manajer. Jadi motivasi di sekolah itu tidak perlu. Jadi kalau motivasi intrinsik itu tidak perlu saya menghukum, misalnya tidak perlu menghukum setiap hari karena itu memang tidak muncul dari diri kita sendiri. Jadi kalau motivasi semangat sekolah itu, semangat belajar itu muncul dari peserta didik, ya maka hal tersebut meskipun tidak ada saya dan lain-lain itu akan konsisten dilakukan dengan disiplin lah. Kira-kira seperti itu. Karena posisi kontrol manajer menurut saya dan teman-teman tadi yang terbaik, jadi posisi kontrol guru sebagai manajer itu diantaranya bertanya dan membuat kesepakatan kelas jika murid melakukan kesalahan atau pelanggaran. Itu bukan menuduh, bukan memberi hukuman atau membiarkan murid melakukan kesalahan. Jadi kalau kita membuat kesepakatan kelas, misalnya saya sebagai guru, hal-hal yang perlu peserta didik lakukan tiap hari di sekolah, misalnya datang tepat waktu ke sekolah, sepakat anak sepakat. Kemudian menjaga kebersihan sekolah, sepakat. Jadi membuat kesepakatan. Jadi kalau misalkan saya membuat dilarang ini, itu kan terkesan peraturan, bukan kesepakatan. Jadi kalau kesepakatan itu terjadi di dua belah pihak antara guru dan peserta didik. Jadi peserta didik itu termotivasi dalam dirinya sendiri. Oh ternyata kemarin saya sudah menyepakati hal tersebut. Jadi mau tidak mau karena saya sudah sepakat, jadi dijalankan atau diterapkan. Kemudian yang kedua yaitu berperan sebagai tamu atau penuntun. Jadi bukan hukum. Kalau posisi manajer, posisi kontrol guru itu sebagai manajer itu bukan sebagai penghukum, melainkan sebagai penuntun agar murid dapat menemukan kemerdekaan dalam belajar. Kemudian yang ketiga yaitu berperan sebagai teman ketika berinteraksi agar dapat memahami hidup murid dan membangun kehidupan. Selanjutnya yaitu disiplin dan hukuman. Jadi untuk disiplin ini melatih peserta didik untuk mematuhi peraturan atau perilaku dalam jangka pendek atau panjang. Sedangkan hukuman itu dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku peserta. Kemudian hukuman dan konsekuensi ini yaitu merespon kesalahan dengan kasih sayang dan kebaikan. Ini contohnya kira-kira seperti apa? Merespon kesalahan dengan kasih sayang dan kebaikan. Merespon kesalahan dengan kasih sayang dan kebaikan. Itu kira-kira contohnya gimana Pak Yanto? Respon kesalahan. Misalnya saya melakukan kesalahan satu tadi, kemudian Pak Yanto ada gurunya, tapi masih diperlakukan dengan baik. Kemudian memberikan pertanyaan yang bisa menimbulkan diskusi. Mungkin ketika saya melakukan kesalahan itu ditanya-tanya terlebih dahulu, kenapa
hal-hal yang bisa menyebabkan kamu berlaku negatif itu apa kira-kira. Jadi ada interaksi buat tidak lantas kamu telat 10 menit, kamu telat 5 menit, silakan lari. Itu kan tidak terjadi interaksi. Kalau masih ditanya apa penyebabnya dan lain-lain itu terjadi interaksi lah. Kemudian lihat kesempatan terjadinya kesalahan untuk didiskusikan bersama. Nah, kemudian disiplin positif. Disiplin positif itu model disiplin yang difokuskan pada perilaku peserta didik agar menjadi pribadi yang penuh hormat dan bertanggung jawab. Tadi di awal kan sudah disebutkan kan terkait disiplin positif yang bisa diterapkan di sekolah. Apa saja tadi? Ya bisa sama. 5S itulah 5S. Pokoknya hal-hal yang baik yang perlu diterapkan bersama di sekolah. Misalnya mengaji, anak mengaji di awal pembelajaran itu merupakan budaya positif juga. Jadi hal-hal yang baik yang perlu diterapkan di sekolah itu merupakan salah satu contoh dari budaya positif. Kemudian budaya positif mengajarkan keterampilan sosial dan emosional dengan cara penuh hormat dan menghormati. Untuk kriteria utama disiplin positif, yang pertama itu bersikap baik dan tegas. Kalau hukuman itu kan terkesan sadis dan tegas. Kalau disiplin positif itu mungkin ada sisi kelembutan. Kemudian yang kedua itu membantu murid merasa dihargai. Jadi kalau dihukum itu bukan dihargai, bukan terkesan dia kayak tidak paksa. Kalau kriteria disiplin positif itu meskipun peserta didiknya merasa bersalah, bukan melakukan kesalahan, tapi masih merasa dihargai dalam dirinya. Kemudian kriteria yang ketiga yaitu mempertimbangkan efektivitas dan dampak jangka panjang bagi proses belajar peserta didik. Jadi kalau hukuman yang kita berikan kepada peserta didik itu sifatnya kan saat itu saja. Coba kalau ini lapangan itu saja mungkin tidak membekas dalam hati peserta didik ketika diberikan hukuman. Kemudian membekali peserta didik dengan keterampilan sosial dan pertumbuhan karakter. Sedangkan kriteria yang kelima yaitu mengajak peserta didik untuk menentukan bagaimana mereka mampu menggunakan kekuatan diri dengan cara yang dibangun. Kalau menghukum kemudian posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah itu kesannya itu membuat peserta didik itu tidak membangun karakter peserta didik. Tapi kalau posisi guru sebagai leader, dimana kita bisa melakukan interaksi bareng, melakukan penguatan, mungkin hal tersebut bisa menjadi atau bisa memberikan kekuatan dalam diri peserta didik untuk melakukan hal terbaik keesokan harinya. Nah, apa sih upaya untuk membangun budaya positif di sekolah? Itu kita bisa membuat kesepakatan kelas sebagai langkah awal. Jadi kita sebagai guru itu bisa membuat kesepakatan kelas. Jadi saya dengan peserta didik, anak-anak apa saja yang perlu kita lakukan di sekolah untuk menjaga kenyamanan di kelas maupun di sekolah itu kan disepakati bersama. Jadi kalau aturan sudah dibuat, saya sebagai wali kelas misalnya atau saya sebagai kepala sekolah itu langsung membuat aturan itu tidak melibatkan peserta didik kan. Jadi aturan itu bukan kesepakatan. Jadi kalau kesepakatan itu karena peserta didik yang ada inisiatif menulis anak-anak apa saja yang perlu kita sepakati untuk menciptakan suasana yang di sekolah. Oh ini Bu, kan langsung inisiatif dari peserta didik kan. Jadi mungkin akan ada kesadaran dalam seni penerapannya. Untuk kesepakatan kelas ini mungkin kalimatnya bisa seperti
kelas itu harus apa agar kelas ini menjadi tenang, menjadi nyaman dan lain-lain. Oh, apa namanya, menjaga kebersihan kelas, membuat ini dan itu kira-kira yang bisa apa namanya, yang bisa membuat kelas terasa nyaman. Kemudian kesepakatan kelas ini adalah komitmen bersama antara guru dan peserta didik. Jadi kalau aturan itu yang dulu, kalau kesepakatan ini antara peserta didik dan guru itu kan membuat. Kemudian selanjutnya kesepakatan kelas itu adalah peraturan bersama yang harus ditaati dan ada konsekuensi jika melanggar. Kemudian kesepakatan kelas ini adalah cara guru untuk melatih siswa bertanggung jawab terhadap perilaku. Karena jika karena ada konsekuensi jika melanggar aturan yang telah disepakati bersama. Kemudian langkah-langkah, ini mungkin langkah-langkah untuk membuat kesepakatan kelas. Yang pertama, itu guru bisa mengajak peserta didik memikirkan dengan hati-hati tentang keinginannya terkait kelas impian. Anak-anak kelas kita ini misalnya wali kelas itu terutama anak-anak kelas kita ini agar menjadi kelas yang nyaman, yang menarik. Jika guru mengajak, itu harus ada apanya, harus kita apakan. Nah, itu salah satu contohnya. Misalnya menjaga kebersihan kelas, mengembalikan barang ke tempatnya, menjaga perhatian kelas. Nah, dalam kesepakatan kelas ini tidak diperbolehkan menggunakan kata negatif, misalnya dilarang mencoret-coret. Nah, kalau kita kesan adalah aturan, kalau kesepakatan kelas itu kalimatnya harus kalimat positif. Jadi dilarang mencoret-coret. Kalau kita jadi kalimat positif, berarti kan menjaga kebersihan bersama. Dilarang mengganggu, misalnya menjaga keamanan selama di kelas, menjaga dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu guru meminta peserta didik menuliskan apa yang mereka pikirkan dan inginkan tentang kelasnya dalam diri. Misal saya membuat kesepakatan kelas, itu peserta didik diminta menyampaikan. Jadi mungkin kalau ada kesalahan dari peserta didik, saya bisa membenarkan kalimat ini. Misalnya Bu Indi sebagai peserta didik itu meningkatkan, bisa seperti ini contohnya, bisa meningkatkan keinginannya untuk kelas ini, untuk kelas kita itu saya menginginkan ini, ditulis, dan dibuatlah kesepakatan bersama. Kemudian sudah ya, terakhir boleh menuliskan tentang kelas impian mereka. Nah, saya selaku guru misalnya yang membuat kesepakatan kelas itu menyimpulkan ini ada hal-hal yang perlu atau yang baik untuk diterapkan di kelas. Mungkin kalau ada yang kurang baik, saya sebagai guru itu membenarkan. Jadi segala aspirasi dari peserta didik itu dibuat peraturan kelas. Artinya dibuat kesepakatan kelas. Nah, ini langkah-langkahnya. Guru bisa meminta peserta didik menempelkan hasil pemikirannya di papan tulis. Kalau kemarin saya melakukan itu, kalau tadi kan yang digambar itu bisa menempelkan keinginannya. Kalau tidak ada kertas yang digambar itu bisa menuliskan di papan tulis. Kemudian setelah semua berpartisipasi dengan bantuan salah satu siswa, hal-hal yang telah ditulis tentang kelas impiannya dibaca satu persatu. Jadi biar kalau yang namanya kesepakatan kan harus ada transparansi. Kalau misalnya ini maunya seperti ini, itu maunya seperti itu, tidak boleh misalnya ada sesuatu hal yang tidak tersampaikan. Kemudian guru mengajak peserta didik berdiskusi membahas impian-impian tentang kelasnya yang sudah kita tulis untuk menemukan kesamaan yang mereka miliki lalu membuat daftar kesamaan yang telah didiskusikan. Jadi kalau misalkan Pak Adi misalnya membuat salah satu hal mengenai kelas yang diinginkan, tapi Bu Indi tidak sepakat, yaitu perlu didiskusikan. Sehingga kalau misalkan semua lebih banyak yang tidak setuju, ya sudah berarti tidak bisa dimasukkan ke dalam hal-hal yang menjadi kesepakatan kelas.
Kemudian guru memandu peserta didik menyoroti hal-hal yang dianggap paling penting untuk disepakati bersama. Nah, selanjutnya guru memastikan semua murid ambil bagian dalam kegiatan ini. Jadi semua peserta didik itu harus terlibat dalam penyampaian aspirasi mengenai kelas dan impiannya. Selanjutnya guru dan peserta didik membaca hasil kesepakatan kelas yang telah disetujui, kemudian menandatangani kesepakatan tersebut sebagai tanda persetujuan. Itu merupakan salah satu dari penerapan budaya positif yang suatu saat mungkin kita ada inisiatif kita perlu menerapkan kesepakatan kelas terlebih dahulu untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Mungkin perlu dimulai dari kelas dulu, kemudian dengan itu setidaknya kita tidak akan biasa setelah dibuat kelas mungkin menjaga kebersihan lingkungan kelas. Mungkin dengan terbiasa menjaga lingkungan kelas tetap bersih, itu mungkin bisa terbawa ke luar kelas di lingkungan sekolah dengan membuang sampah tidak membuang sampah sembarangan. Dari itu. Kemudian dari yang saya pahami, budaya positif di sekolah adalah ini dari yang tadi saya paparkan itu mungkin dari teman-teman ada yang memahami budaya positif di sekolah itu apa? Pak Andi bisa menjelaskan Pak? Kalau menurut saya sih simpel saja. Budaya positif itu budaya yang baik yang bisa mendukung aktivitas kegiatan belajar mengajar. Kemudian siapa saja yang mendukung terwujudnya, terima kasih Adi. Kemudian selanjutnya yaitu siapa saja yang mendukung terwujudnya budaya positif di sekolah. Seluruh warga sekolah. Mungkin ada pertanyaan apa? Dirasa cukup? Cukup ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Sudah menyempatkan untuk mendengarkan apa yang saya paparkan. Sekali lagi terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu ingin menyampaikan kaitannya dengan budaya positif di sekolah. Nah, dalam budaya positif di sekolah itu ada beberapa hal. Yang pertama itu kaitannya dengan keyakinan kelas. Jadi bagaimana di kelas itu, bagaimana kita berada di dalam kelas itu merasa nyaman, merasa tenang dan lain-lain. Dan dalam hal tersebut, apa saja yang perlu, hal-hal apa saja yang perlu kita sepakati dalam keyakinan kelas tersebut. Misalnya dari Debbie, nanti bisa menuliskan keyakinan kelas. Di kelas itu saya harus bagaimana agar di kelas rasanya apa dari itu. Boleh menuliskan ya, boleh menuliskan misalnya suasana harus tenang, tidak boleh menggunakan kata negatif. Misalnya tidak boleh mengganggu. Kalau tidak boleh itu kalimatnya kurang tepat. Ya. Beberapa misalnya kedua juga. Ya. Ini nanti boleh mencatat hal-hal yang kiranya hal-hal yang kiranya bisa membuat kelas kalian itu tenang, nyaman dan lain-lain. Apa saja misalnya? Silakan. Asal bisa tenang. Iya.
Dilarang tinggal di rumah. Kalau dilarang ini kan kalimat negatif kan? Ya, Bu. Bagaimana kalian itu membuat kalimat yang positif? Jangan dilarang. Berarti menjaga suasana kelas tetap tenang. Misalnya seperti itu contohnya. Ya, menjaga suasana kelas tetap tenang. Ya, jadi tidak boleh menggunakan kata dilarang, tidak boleh menggunakan kata tidak. Jadi menggunakan kalimat positif, menjaga suasana kelas tetap tenang. Apa lagi? Silakan yang mau mengisi di sini. Tapi jangan menggunakan kalimat negatif. Tidak boleh. Boleh. Tidak masalah. Silakan ditulis. Ya, saya. Ya, nanti diperbaiki bersama-sama. Agar suasana kelas terasa nyaman, ibu harus apa misalnya? Ya, agar di kelas itu kami merasa nyaman, jadi kami harus apa? Dan tulis. Jangan buat boleh nih. Benar. Ayo yang lainnya. Silakan. Ya, yang lainnya yang di kelas itu agar kalian itu merasa nyaman di kelas dengan teman-temannya. Apa kira-kira? Mendengar. Ya, boleh silakan. Nanti kalau salah itu diperbaiki sama-sama. Jangan teriak-teriak. Boleh, tapi jangan itu kalimat negatif. Berarti apa? Diganti ke apa? Kalau kata ibu kan tadi kan tidak dilarang itu jangan. Berarti jangan diganti. Itu bisa diganti ke apa? Silakan. Siapa saya dilarang? Apa berarti? Harus dijaga sama. Menjaga sama santun. Boleh nih, silakan nih. Boleh menjaga sama santun, ya. Apalagi silakan. Harus menjaga sikap saat pelajaran dimulai. Sama saja. Bisa itu kaitannya dengan temannya, berarti kami harus apa ya? Teman agar jauh apa rasanya? Berarti apa kalimatnya? Tidak harus dengan guru, interaksinya harus dengan temannya boleh. Ayo silakan apa lagi? Di kelas bagaimana agar nyaman? Apa tidak ada masalah yang menjadikan ada berarti kita harus boleh melakukan. Berarti kita harus apa kan? Silakan dipikirkan agar di kelas itu rukun dan lain-lain rasa nyaman bersama dengan sesama temannya. Berarti harus apa? Menjaga kebersihan. Harus menjaga Menjaga apa? harus menjaga tidak membuli. Menjaga sikap atau teman berarti boleh ditulis dulu. Boleh. Jangan masa sudah gantian. Menjaga sikap antar teman. Menjaga kualitas kelas. Ya, menjaga sikap antar teman. Kualitas keaslian harus menjaga. Harus memberi asik supaya tidak panas. Dan tidak boleh membuli. Jadi yang boleh itu kalimat anu kalau yang negatif itu saja. Nah, ayo silakan harus dibuli. Silakan ini. Makanya
Jaga kekompakan. Boleh menjaga kekompakan boleh. Jadi kalau kompak itu kan dijelaskan berasa nyaman. Iya. Bicara. Boleh. Menjadi Iya. menjaganya bicara boleh. Yang belum dipikirkan silakan menjaga kekompakan. Ini penting ya, menjaga kekompakan antar teman. Boleh. Sudah benar, ini benar. Semuanya sekarang hitung. Tinggal Tera, Pita, Dita sama Feby. Ayo. Ini sudah benar ya. Jadi ulangi. Ini namanya kesepakatan kelas. Jadi bagaimana? Ya. Ini kesepakatan kelas. Ya. Jadi bagaimana membuat kelas itu terasa nyaman? Ya. Silakan. Selanjutnya belum. Harus disiplin. Masuk kelas. Disiplin masuk kelas ya? Boleh. Jangan saya mainnya yang ini. Disiplin saat jam pelajaran. Boleh disiplin. Disiplin masuk kelas. Boleh. Sudah berarti kita sama Imran. Apa lagi? Agar di kelas boleh. Tapi jangan bilang kalimatnya apa berarti. Jangan Harus menjaga. sekarang di kelas aja. Baik. Apa kira-kira? Ayo sih. Gimana Fit? Ayo nanti kalau salah dibagi bersama. Terhadap peraturan kelas. Iya Pak Ibu. Disiplin. Terus disiplin apa yang bertanggung jawab? Disiplin kapan? Tertib terhadap peraturan kelas. Boleh. Disiplin saat proses Buang sampah. mengajar. Sip, bagus. Tinggal kita apa? Apa Bu? Tertib terhadap peraturan kelas. Bisa ya? Bisa. Tertib itu kan bukan berarti. Sampahnya. Ya. Ini tadi kalau Bapak ya. Aku tak tahu. Itu bisa Jadi pakai begini. Ya sudah, tinggal kita Fit. Silakan Fit. Boleh. Mengambil kainnya dulu. Oh, tinggal bunyi mereka. Iya, ini kok tahu. Kita ada yang mendapatkan sudah baik anak, terima kasih. Kalian sudah menuliskan ke kesepakatan kelas ini. Ibu bacakan yang pertama.
Kemudian kedua, menjaga sopan santun. Yang ketiga, menjaga sikap terhadap teman. Yang keempat, menjaga nada bicara. Kemudian yang kelima, menjaga kekompakan antar teman. Dan yang keenam yaitu disiplin masuk kelas. Yang ketujuh, disiplin saat proses belajar mengajar. Dan yang kedelapan, tertib terhadap peraturan kelas. Dan yang terakhir yaitu menghormati guru. Nah, dari kesepakatan kelas ini sudah tidak ada kalimat negatif, yang artinya berarti poin-poin atau hal-hal yang sudah tercantum di sini harus diterapkan, dan karena kalian sudah sepakat dengan hal ini berarti harus diterapkan. Ya, ada yang ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Kira-kira seperti itu. Ini dia tak berarti. Sudah? Sudah. Ya. Kira-kira seperti itu hal-hal yang bisa diterapkan di kelas kalian, ada kelas kalian nyaman, kemudian dengan teman juga merasa